Hai semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan suatu permasalahan hukum. Ini yang sering terjadi juga sebetulnya di tengah masyarakat, yaitu masalah pernikahan siri atau nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Karena gini, ketika nikahnya dulu tidak tercatat atau nikahnya misalkan siri dan tidak lekas didaftarkan ke kantor urusan agama untuk mendapatkan buku nikah, maka ini akan terjadi masalah di kemudian hari. Salah satunya misalkan ketika memiliki anak, kemudian pengen membuat akta kelahiran anak, otomatis nanti di catatan sipil itu akan diminta persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah buku nikah. Kalau misalkan nikahnya siri, otomatis nggak ada buku nikah. Kemudian untuk bisa mendapatkan buku nikah harus mengurus terlebih dahulu permohonan isbat nikah. Permohonan isbat nikah ini tidak 100% semuanya akan dikabulkan. Ada beberapa perkara permohonan isbat nikah yang ternyata ditolak atau tidak dikabulkan oleh pengadilan agama. Saya pernah mengikuti permohonan isbat nikah yang ditolak nih ya, yang ditolak. Riwayat perkaranya seperti ini. Jadi si pemohon ini dulu nikahnya ini secara siri, tidak didaftarkan di kantor urusan agama. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya dia memerlukan buku nikah. Mungkin untuk mengurus akta lahir anak, atau mungkin untuk mengurus dokumen-dokumen yang lainnya, sehingga diperlukan adanya buku nikah. Otomatis si orang ini harus mengajukan permohonan isbat nikah dulu ke pengadilan agama. Maka diajukanlah ya permohonan isbat nikah tersebut kepada pengadilan agama dengan menyampaikan ataupun juga melampirkan beberapa persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan, diantaranya fotokopi KTP, kemudian juga surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA ya, dan juga mungkin membuat satu berkas surat permohonan, yaitu permohonan isbat nikah. Pada saat sidang permohonan isbat nikah sidang pertama itu, nah disitulah ya, hakim pada saat itu memeriksa kelengkapan berkas-berkas. Berkasnya sudah lengkap, persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi, maka masuklah pada pemeriksaan pokok perkara. Jadi hakim nanti akan bertanya kepada si pemohon ini, bertanya terkait dengan peristiwa nikahnya dulu di mana, nikahnya kapan, tanggal, bulan, tahunnya berapa, kemudian juga lokasi pernikahannya di mana, di rumah siapa, daerah mana, kemudian juga bertanya pada saat itu maharnya berapa, kemudian juga bertanya saksi-saksinya siapa, penghulunya siapa. Nah, masuklah pada pertanyaan tentang wali nikah. Nah, ini penting teman-teman. Pada saat hakim bertanya, yang menjadi wali nikah saudara ini dulu siapa? Maka si pemohon ini, si istri ya, pihak istri. Si pemohon ini menyampaikan keterangan atau jawaban bahwa saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah seseorang yang masih ada ikatan kerabat lah ya, tapi sudah agak jauh hubungan nasabnya. Otomatis hakim bertanya, kenapa tidak bapak Anda, tidak ayah kandung Anda yang menjadi wali nikah Anda pada saat itu? Dijawab oleh si pemohon, karena alasannya pada saat itu ayah kandung dari si pemohon ini sudah meninggal dunia. Oke, hakim menerima itu. Tapi hakim bertanya lagi, kalau kakek Anda ini masih ada nggak? Atau ayah kandung dari si almarhum ayah kandung Anda? Dijawab oleh si pemohon juga sudah tidak ada. Nah, kemudian hakim bergeser pertanyaan tentang wali ini. Apakah ayah kandung Anda atau almarhum ayah kandung Anda ini punya saudara kandung laki-laki atau tidak? Dijawab oleh si pemohon, masih punya ya, masih ada saudara kandung si almarhum ayah yang laki-laki, akan tetapi sekarang ini atau pada saat pernikahan itu berlangsung, dia tinggalnya jauh ya, berbeda kota, berbeda provinsi dengan si pemohon ini. Nah, dari situ hakim memperoleh fakta bahwasanya masih ada saudara kandung laki-laki dari si almarhum
bapaknya si pemohon ini dan saudara kandung almarhum ayah si pemohon inilah yang berhak untuk menikahkan, yang berhak untuk menjadi wali pada saat pernikahan si pemohon tersebut. Nah, akhirnya dari situ si pemohon sudah mulai gugup, sudah mulai kehabisan jawaban, dan pada akhirnya hakim menyampaikan bahwasanya ya permohonan ini dapat ditolak kalau dilanjutkan. Alasannya karena majelis hakim menilai pernikahannya ini dapat dianggap tidak sah karena yang menjadi wali nikah pada saat itu bukan wali nikah yang memang secara hukum memiliki hak untuk menjadi wali. Karena masih ada saudara kandung laki-laki dari almarhum ayah si pemohon ini. Dan itulah atau dialah sebetulnya yang harus menjadi wali nikah. Selain itu, majelis hakim juga menyampaikan pertimbangan bahwasanya untuk memeriksa suatu permohonan isbat nikah dan untuk mengabulkan suatu pernikahan itu sah atau tidak yang diajukan permohonan isbat nikahnya, itu perkaranya lebih sulit dibandingkan dengan perkara gugatan cerai. Alasannya, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dulu dilangsungkan secara di bawah tangan, tidak tercatat di KUA atau siri, itu mereka harus lebih berhati-hati karena mereka harus memberikan hukum dari sesuatu yang belum jelas menjadi halal, dari sesuatu yang dianggap haram menjadi halal, kemudian dari sesuatu yang belum jelas statusnya, hukumnya seperti apa, hakim harus membuat suatu ketetapan sah atau tidak. Nah, oleh karena itu, ketika ada syarat dan rukun pernikahan yang tidak terpenuhi, menurut hakim pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Untuk permohonan isbat nikah itu belum tentu semua permohonan isbat nikah yang diajukan itu dikabulkan. Hakim akan terlebih dahulu menggali informasi, menggali fakta-fakta terkait dengan peristiwa pernikahan. Khususnya, hakim akan menggali fakta terkait dengan terpenuhi atau tidak syarat dan rukun pernikahan. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi pelajaran pentingnya bagi masyarakat yang memang menghendaki atau misalkan mau melangsungkan pernikahan secara siri atau misalkan tidak didaftarkan ke kantor urusan agama, maka pastikan syarat dan rukunnya terpenuhi, khususnya mengenai wali. Ini sangat penting sekali di dalam syariat Islam. Kalau misalkan yang menjadi walinya bukan wali yang memang berhak, kalau diajukan ke pengadilan agama ini bisa-bisa ditolak atau misalkan pernikahannya dianggap tidak sah. Nah, gimana nih kalau sudah terlanjur seperti ini? Ya mungkin salah satu solusinya ya akad nikah lagi mungkin ya. Silahkan teman-teman yang punya pendapat, yang punya kompetensi di bidang ini untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja yang dapat saya bahas, sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Learn Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.